Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bagi perusahaan dari mata kuliah analisis perencanaan perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marsinta Sihite, NIM 1704037175. Saya salah satu mahasiswa yang mengambil di kelas B. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan menjelaskan terlebih dahulu, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Kegunaan studi kelayakan yang pertama, memperkecil risiko kerugian, di mana ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis perlu mempersiapkan segala hal guna untuk mengantisipasi semua hal yang tidak terjadi di masa depan. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Dari hasil analisis, nantinya pembisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan. Yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pembisnis untuk melakukan pengawasan. Mempermudah pengendalian yaitu adalah kegunaan studi kelayakan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Yang kedua, apakah bedanya studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis adalah berbeda suatu bisnis dan ketika kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknik, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Untuk penjelasan dari perbedaan tersebut, studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, ekonomi, budaya, pasar, dan pemasaran, aspek teknis serta teknologi hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian suatu kelayakan dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran kita terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk yang ketiga, jelaskanlah berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama adalah studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah yang bertujuan untuk mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak. Apa sajakah yang menjadi manfaatnya? Yang pertama, manfaat ekonomis proyek bagi proyek itu sendiri, yang berarti proyek itu dipandang cukup menguntungkan. Dan yang kedua itu adalah manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara tempat proyek itu dilaksanakan. Dan yang kedua, studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidak suatu bisnis dijalankan. Manfaatnya adalah mempermudah perencanaan, meminimalkan risiko, mempermudah dalam melakukan pekerjaan, dan yang terakhir adalah pengawasan dalam proses bisnis. Yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama itu adalah aspek primer. Aspek primer merupakan aspek utama dalam penyusunan studi kelayakan. Aspek primer ada beberapa sektor usaha, baik pabrikasi atau manufacturing, perdagangan atau trading, maupun jasa atau servis. Aspek primer terdiri dari yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknik dan teknologi, yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, dan yang keempat adalah aspek hukum dan aspek keuangan. Yang kedua aspek sekunder. Aspek sekunder merupakan aspek pelengkap yang disusun berdasarkan permintaan instansi atau lembaga yang terkait dengan objek studi. Misalnya aspek analisis mengenai dampak lingkungan.
Dan aspek yang terakhir adalah aspek tersier. Aspek tersier merupakan aspek yang juga dapat menjadi pertimbangan dalam studi kelayakan karena secara tidak langsung dapat memengaruhi kegiatan bisnis, yaitu aspek politik. Yang kelima, menurut saudara, pelajaran apa sajakah atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Menurut saya, mata kuliah yang dapat digunakan untuk mempelajari studi kelayakan adalah yang pertama itu adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua organisasi manajemen perusahaan industri, yang ketiga ekonomi teknik, yang keempat perencanaan informasi dan digital marketing, dan yang kelima adalah manajemen keuangan. Menurut saya, kelima mata kuliah ini sangat berhubungan dengan studi kelayakan. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.